Ya, walaupun tidak ya, begitu samar-samar ya, soalnya ini biar saya jelaskan lagi. Misalkan vektor v, katanya vektor v adalah unsur-unsurnya x-nya adalah 2 min t, kemudian 3 dan 4 gitu ya. Dikasih tahu panjang vektor v. Nah, ini simbolnya panjang vektor v. Panjang vektor v adalah 13. Berapakah nilai t? Panjang vektor itu rumusnya adalah akar dari unsur-unsurnya dikuadratin semua, adik-adik. Berarti 2 min t kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah ya 4 kuadrat. Akarnya kita kuadratkan ke dua ruas. Oke, berarti akar ini lepas jadi apa? 2 min t kuadrat ditambah 25 sama dengan ini juga dikuadratin nih 169 ya. Berarti 2 min t kuadrat sama dengan 169 dikurangin 25. Berapa nih? 144 ya. 144 kuadratnya lepas. Berarti bisa plus, bisa minus akar ini ya. 12. Jadi T-nya pindah ruas sama dengan 2, ini pindah ruas jadi min plus 12. Jadi nilai T-nya itu ada bisa 2 kurangin 12 berarti min 10. Satu lagi T-nya bisa 2 tambah 12, 14. Nah, yang di sini yang ada di jawaban adalah yang 14 ya. Sip. Oke, diketahui fx ini kalau adik tidak jelas ya, di layar saya tulis lagi. Kata di soal fx-nya, saya pakai kaca pembesar nih ya. X pangkat 3 plus x kuadrat min 12x. Pada koordinat titik manakah grafik fungsi f berpotongan dengan sumbu x? Potong sumbu x itu terjadi kalau y-nya 0 ya. Jadi titik potong sumbu x itu terjadi kalau y-nya sama dengan 0. Berpotongan dengan sumbu x itu terjadi kalau y-nya adalah 0. Berarti ini sama dengan 0 nih. Nah, gini. Nah, adik tinggal difaktorin, x-nya keluarin. Kalau x-nya dikeluarin berarti di sini jadi x kuadrat ditambah x min 12 sama dengan 0. Faktorin lagi nih. Jadi di sini adalah x plus berapa nih kalau dikaliin 12 selisihnya 1. Berarti plus 4 dengan min 3. Ya, jadi pembuat nolnya x-nya di sini adalah 0, y-nya 0. Terus min 4, y-nya 0 atau 3,0 ya. Nah, di pilihan ini 0,0 ada, terus min 4,0 juga ada, terus 3,0 ada ya. Jadi jawabannya adik-adik tinggal centangin aja di sini 3,0. Iya, terus ada 0,0, terus di sini ada min 4,0. Itu benar. Ya, oke. Soal selanjutnya adik-adik katanya di sini ada lingkaran. Lingkaran Q berpusat di titik 4,3. Nah, di sini ada titiknya 4,3, titik Q 4,3. Ini koordinat titik Q. Kemudian dia melalui titik D, katanya ini saya perjelas aja ya, 6,4. Kemudian ada suatu garis dia melewati 2,0 dan di sini min 2,2 dan titik E min 2,2. Ini titik F. Titik F-nya itu adalah 2,0. Nah, tapi adik-adik kalau dilihat dari gambar, ini dia melewati 1 juga ya. Nah, maka persamaan garis ini dengan cepat masih ingat tinggal kali silang. Ya, yang ini kaliin ke sumbu X, ini sumbu X berarti 1 kali X berarti 1X. Ditambah yang ini 2 kali sumbu Y, berarti 2Y. Sama dengan perkalian koefisiennya 1 kali 2. Nah, ini. Ya, itu adalah persamaan garisnya. Nah, pertanyaannya adalah
tentukan semua koordinat titik singgung lingkaran Q dan garis singgung lingkaran yang tegak lurus terhadap garis yang melalui E dan F. Jadi yang tegak lurus dengan EF ini. Nah, berarti persamaan garis singgungnya pasti ada dua. Ya, ke sini. Ini tegak lurus. Satu lagi ke sini. Dia juga tegak lurus. Nah, adanya kalau ada garis singgung, konsepnya itu adalah jarak titik pusat ke garis singgung itu harus sama dengan jari-jari. Sekali lagi, konsep garis singgung, jarak titik pusat. Nah, titik pusatnya dalam hal ini adalah 4,3 ke garis singgung. Garis singgungnya yang merah ini yang tegak lurus. Adik-adik masih ingat kalau tegak lurus tinggal tukar-tukar koefisiennya. Berarti persamaan ini jadi 2x plus nanti berubah jadi min. Nah, ini angka 1 ini pindahin ke sini ya, tukeran 1y. Sama dengan ya di sini adalah plus c, sebut aja plus c sama dengan 0. Nah, jarak titik pusat 4,3 ke garis singgung ini saya tulis saja 2x min y ditambah sesuatu sama dengan 0. Itu harus sama dengan jari-jari adik-adik. Sama dengan jari-jari. Nah, jari-jarinya adik-adik kalau perhatikan dia pusatnya di 4,3 dan melalui D. Berarti jari-jarinya adalah jarak 2 titik. Nah, jarak 2 titik adik-adik rumusnya masih ingat? Jarak 2 titik itu selisih x kuadrat ditambah selisih y kuadrat. Berarti berapa nih? Selisih x 6 kurangin 4 2. Berarti 2 kuadrat. Selisih y 4 kurangin 3 1 1 kuadrat. 4 tambah 1 5. Berarti di sini jari-jarinya adalah akar 5. Nah, adik-adik masih ingat jarak titik ke garis, masukin si titik singgungnya, masukin si titik ke garis ya. Jadi jaraknya harus sama dengan jari sama dengan tanda mutlak dari, yuk masukin xy nya berarti 2 kali 4 dikurangin y nya 3 ditambah sesuatu di sini c per, nah masih ingat ya jarak titik ke garis. Jadi cara ngapalin jarak titik ke garis, masukin aja si titik ini ke garisnya ya, per gitu, per koefisien x dan y nya dikuadratin. Berarti di sini 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Nah, tadi katanya jari-jarinya sama dengan akar 5. Udah ada tinggal hitung 8 dikurangin 3. 5 ditambah c dimutlakin sama dengan ini 4 tambah 1 5. Akar 5 kali akar 5 5. Nah, berarti dalam ini bisa 0, bisa min 10. Benar? Jadi C-nya di sini bisa 0 karena 5 tambah 0 kan 5. Ya, bisa juga min 10. 5 ditambah min 10 itu sama dengan min 5. Kalau min 5 dimutlakin sama dengan 5 ya. Jadi C-nya bisa 0, bisa min 10. Atau gini ada deh, 5 tambah C sama dengan plus minus 5. Ya, kalau mau ngitungnya gitu. 5 ditambah C dalam tanda mutlak adalah plus minus ini. Plus minus 5. Jadi C-nya adalah ini pindah jadi plus minus 5 dikurang 5. 5 kurangin 5 0. Min 5 min 5 min 10. Dapat C-nya ini. Jadi kalau ditanyain di soal ini tentukan semua garis-garis singgung lingkaran yang tegak lurus. Nah, tadi garis singgung yang merah ini yang tegak lurus dengan yang EF itu adalah 2x. 2x min y tambah C. Nah, C-nya di sini 0. Satu lagi 2x min y tambah c. C-nya min 10 sama dengan 0. Ini adalah garis-garis singgungnya. Oke, saya ulangi. Ada yang nanya ini dari mana? Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui 1,0 dengan 2,0. Ya, waktu belajar Proglin ya masih ingat?
titik ini kaliin sumbu X, berarti 1 kali sumbu X ditambah 2 kali sumbu Y sama dengan perkalian angka ini. Ini persamaan garisnya. Tapi yang ditanya yang garis singgung yang tegak lurus, berarti yang merah ini. Nah, kalau tegak lurus, adik-adik ini tukeran. Koefisien ini dengan ini tukeran. Sambil nuker ininya diganti sama minus. Kalau minus ganti plus. Jadi nanti persamaan garis singgungnya adalah 2X min, ini asalnya plus jadi min 1Y tambah sesuatu. Sesuatunya nggak tahu. Nah, sesuatunya saya dapat dengan jarak titik pusat ya ke garis singgung itu pasti tegak lurus. Ini sorry lingkarannya jelek nih, harusnya bagus ya. Jadi jarak dari titik pusat ke titik singgung, ke garis singgung ini itu harus tegak lurus ya. Tegak lurus. Berarti jarak titik pusat 4,3 ke garis singgung tadi itu harus sama dengan jari-jari. Nah, jari-jarinya adik-adik bisa dapat dari yang melalui ini tadi. Titik pusat dan D. Nah, itu rumus jarak 2 titik adalah selisih X kuadrat tambah selisih Y kuadrat. Selisih X-nya 6 kurangin 4, 2. Selisih Y-nya 1. Ya, dapat, masuk aja ke rumus jarak titik ke garis. Masih ingat ya rumus jarak titik ke garis? Ya, masukkan si titik X Y-nya ke garisnya. X-nya ganti sama X ini, Y-nya ganti sama Y ini, tambah C. Per koefisien X dan Y-nya dikuadratin. 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Oke, itu katanya bakal keluar di matematik lanjut ya. Ya, oke. Ini masih dari situ ya. Ini saya perjelas lagi. Soalnya pesawat terpantau sedang melakukan penerbangan dengan kecepatan konstan pada sebuah lintasan lurus. Berikut adalah pergerakan pesawat tersebut yang dilengkapi dengan waktu tempuh antar titik. Di sini ada pesawat. Nah, ini pesawat nih. Pesawat katanya dari titik A menuju titik B waktunya 3 menit. Dari B ke C 2 menit. Dari C ke D 4 menit. Dari D ke E 1 menit. Nah, adik-adik, jika koordinat titik A, ini koordinatnya katanya X, Y, Z-nya 312. 312. Ini titik A. Dan titik E, ini koordinatnya adalah 15, 17, 2. 15, 17, 2. Maka adik-adik bisa dapetin panjang vektor AE. Benar? Kita cari dulu vektor dari A ke E. Vektor AE itu adalah titik E dikurangin titik A. Tolong kurangin. 15 dikurangin 3, 12. 17 kurangin 1, 16. 2 kurangin 2, 0. Nah, kalau ditanya panjangnya seperti soal yang pertama tadi, yaitu akar koefisien XYZ-nya dikuadratin. Berarti sini 12 kuadrat tambah 16 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti panjangnya berapa nih, Adik-adik? Nah, cara ngaliin ini jangan buru-buru dihitung karena 12 itu bisa ditulis 4 kali 3. Dikuadratin berarti masing-masing dikuadratin. Ditambah 16. 16 itu 4 kali 4. Masing-masing dikuadratin. Kemudian kalau ada bentuk yang sama, di sini ada 4 kuadrat, ini juga ada 4 kuadrat. 4 kuadratnya keluarin, Adik-adik. Berarti dalam ini tinggal 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat yang ini keluar dari akar dikali akar ini. Nah, akar ini teh 5 ya. 9 tambah 16 25, akar 25 itu 5, berarti 4 kali 5. Oh, berarti panjangnya 20. Dari A ke E panjangnya 20. Nah, ini sama aja dengan perbandingan panjang, Adik-adik. 3 2 4 1 itu sama dengan perbandingan panjang. Dari A ke E itu 20. Pertanyaannya adalah lintasan mana sajakah yang panjangnya tidak kurang dari 8? Tidak kurang dari 8, berarti lebih dari 8. Cari yang jaraknya lebih dari 8. Nah, coba Adik-adik lihat. 3X, ini pengalinya aja sebut ya. Ini jaraknya. Ini menitnya saya ganti X, 3X, 2X, 4X, 1X. Jadi berapa X nih? 5, 6, 7, 10. 10X panjangnya itu 20. Maka X-nya itu adalah 2. Nah, jaraknya berarti 2. X-nya 2. Berarti dari A ke B berapa? Ini dari A ke B
panjangnya adalah 6. Panjang dari A ke B adalah 6. Dari B ke C adalah 2x. 2x, x-nya itu adalah 2. Berarti 2x, berarti 4. Dari B ke C. Nah, dari tinggal cek aja nanti jawabannya. Dari C ke D 4x, 4 kali 2 8. Dari C ke D 8. Dari D ke E 1x, berarti x-nya 2. Nah, manakah yang 1x berarti x-nya 2 ya. Manakah yang tidak kurang dari 8? Berarti lebih besar atau sama dengan 8 jaraknya. Berarti yang ini. Ya, atau nanti di soal mungkin ya saya nggak tahu dari A ke C. Nah, dari A ke C berarti AB tambah BC. AB tambah BC, dari A ke C yang ini. Dari A ke C berarti 6 tambah 4. Berarti 10. Ini juga lebih dari 8. Ya, tinggal cari-cari aja di pilihan, ini nggak jelas ya di pilihannya. Oke, sekali lagi saya cari dulu dia di koordinat yang dikasih tahu, kemudian menit-menit ini sama dengan perbandingan jarak. Nah, kalau ada perbandingan ada pengalinya. Jadi ini saya sebut 3x, 2x, 3x, 2x, 4x, 1x. Kalau dijumlahin jadi 10x. 10x sama dengan panjang dari A ke E. Dari A ke E tadi udah dihitung sama dengan 20, maka x-nya pengalinya adalah 2. Maka ini dia 3 kali 2, 6, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 1 kali 2, 2. Tinggal cari aja manakah panjangnya yang lebih besar atau sama dengan 8. Ya, mudah-mudahan besok ada nih. Oke, soal berikutnya katanya tentang suku banyak ya. Suku banyak GX PX pangkat 4, ini saya tulis ulang biar adik-adik kelihatan ya. PX pangkat 4, kalau saya pakai kacamata pembesar nih ya. 2x pangkat 3 ditambah QX kuadrat min 4x plus 1. Apabila x plus 2 dibagi x plus 2, katanya, jika dibagi x plus 2, sisanya kata di soal adalah 53. Mudah-mudahan kebacanya benar ya. Sisanya adalah 53. Sedangkan apabila dibagi x min 1, sisanya adalah min 1. Pertanyaannya berapakah 2P ditambah 3Q? 2P ditambah 3Q. Nah, adik-adik, kalau misalkan ada seperti ini sebenarnya memberikan informasi pasangan koordinat, adik-adik. Pembuat 0 ini sebagai X, pembuat 0-nya adalah 1. Ya, sisanya itu sebagai Y. Nah, gini, itu maksudnya. Kalau yang ini berarti apa nih? Min 2, iya, 5, 3. Nah, adik-adik tinggal masukin aja ke sini. Dapat deh. Ya, yuk. Min 1 sama dengan X-nya 1. Berarti di sini jadi P. X-nya 1. Min 2. X-nya 1 plus Q. X-nya 1 min 4 ditambah 1. Kita hitung ada berarti di sini persamaannya P ditambah Q, min 2 min 4 min 6 min 4 tambah 1 min 5. Min 5 pindah ruas jadi plus 5 dikurang 1 berarti plus 4. Oke, ini persamaan ke 1. Persamaan kedua, adik-adik bisa masukin yang ini, min 2,53. Berarti 53 sama dengan y-nya 53 ya. X-nya min 2, masukin ke persamaan. Min 2 dipangkatin 4. 2 kali 2 4 kali 4 16, berarti 16P. Min 2 pangkat 3 minus ya, berarti min 8. Min 8 kali minus 2 berarti plus 16. Min 2 kuadrat 4 berarti 4Q. Min 4 kali min 2 plus 8 plus 1. Oke, persamaannya jadi 16P ditambah 4Q. 8 tambah 1 9. 9 tambah 16 25. 25 ajak main ke sini kurangin. 13 dikurangin 5 8.
4 kurangin 2, 28 ya. Sama dengan 28. Langsung aja lah ya adik-adik. Sama dengan 28. Oke, bisa dibagi 4 semua jadi 7. Sini aja deh, 7 sama dengan bagi 4, 4P ditambah bagi 4 Q. Nah, ini persamaan kedua. Eliminasi, kurangin aja bawah kurangin atas, 4P kurangin 1P 3P, 7 kurangin 4 3. Berarti bener ya. Ini padahal burem ini gambarnya ya. Berarti diperoleh ada nilai P-nya adalah 1. Nah, Q-nya masukin. P tambah Q harus 4. Berarti Q-nya 3. Masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya berapakah 2P ditambah 3Q? 2P ditambah 3Q adalah 2 kali 1, 2 ditambah 3 kali 3. Ya, 9 tambah 2, 11. Jadi jawabannya adalah 11 ya. Oke, soal selanjutnya saya bacain aja ya. Saya pakai kaca pembesar, pakai loop. Sebuah laboratorium kimia menggunakan tangki pencampur untuk mereaksikan beberapa senyawa berbentuk nggak tahu. Hubungan antar volume larutan senyawa yang ditampung dalam satu tangki dalam liter dan waktu T dalam jam dimodelkan oleh polinomial. Jadi volumenya kata di soal ini adalah dalam jam ya. Berarti T pangkat 3 min 2T kuadrat ditambah 5T. Berarti kalau T-nya 1 jam, volumenya berapa nih? Berarti volume satunya adalah 1 dikurang 2 min 2 tambah 5, 3 liter gitu ya. 3 liter. Kalau T-nya 2 dan seterusnya. Nah, untuk kebutuhan penelitian lab menjalankan 5 tangki secara bersamaan dalam waktu yang sama. Jadi sama-sama 1 jam. Berarti kalau ada 5 ya 5 kalinya, benar volumenya 5 tangki. Berarti berapa volume senyawa tersebut? Ya dikali 5 ada ya. Kan kalau 5 tangki berarti 5 kali 3 15 liter ya volumenya. Senyawa itu dicampur. Jadi volume campurannya 15 liter. Berarti ini tinggal dikali, iya dikali 5 semua. Oke, berarti jadi 5T pangkat 3 min 10T kuadrat ditambah 25T. Ya, ini adalah jawabannya yang A ya. Jadi kalau ada 5 tangki berarti kali 5, 5 kali volumenya. Berarti 5T pangkat 3 min 10T kuadrat ditambah 25T. Ini jawabannya. Gampang ini mah ya. Nah, soal ini masih tentang polinomial ya. Suatu eksperimen dilakukan untuk mengamati hubungan antar banyak konsumsi bahan zat X dan tingkat kebugaran seseorang. Dalam hal tersebut, tingkat kebugaran dinyatakan dalam rentang min 10 sampai 10. Dengan min 10 menunjukkan kondisi yang sangat tidak bugar. 0 menunjukkan kondisi netral dan 10 menunjukkan kondisi yang sangat bugar. Berdasarkan hasil eksperimen, tingkat kebugaran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, B-nya itu adalah tingkat kebugaran. Tingkat kebugaran dalam K adalah min K pangkat 3 plus 4K kuadrat plus K min 4 kata di soal ya. Saya tulis ulang biar jelas. B di situ menyatakan tingkat kebugaran seseorang dengan konsumsi bahan zat X sebanyak K miligram. Ini tingkat kebugaran, ini K miligram, bahan zat X sebanyak K miligram. Apabila tingkat kebugaran yang akan dicapai hanya tingkat 0. Nah, berarti tingkat kebugarannya hanya tingkat 0 ya. Berarti bugarnya adalah 0. Nah, dari ini tinggal bisa difaktorin nih. Nah, cara faktorin yang pangkat 3 gini ya.
Caranya coba-coba adik-adik ya, masukin angka yang habis dibagi oleh 4 ini, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4. Coba-coba adik-adik masukin 1. Min 1 tambah 4 min 1, masukin plus 1 ya. Min 1 tambah 4, 3. 3 tambah 1, 4. Kurang 4. Cocok ya. Salah satunya adalah 1. Maka adik-adik bisa menggunakan cara Horner untuk ngebaginya. Ya. Jadi ketahuan salah satunya adalah K sama dengan 1. Ininya 0 tadi ya. Pas dimasukin hasilnya 0. Berarti ini min 1, 4, 1, min 4. Nah ini turun langsung. Min 1 kaliin min 1 tambah 4, 3 kali 1, 3, 4, 4. Cocok ya. Berarti ini jadi koefisien X kuadrat ya. Berarti ini bisa saya tulis min K kuadrat ditambah 3K plus 4 sama dengan 0. Kali min semua, K kuadrat min 3K min 4 sama dengan 0. Faktorin, ya K dikali K min 4 dikali plus 1. Oke, berarti K-nya adalah 4, K-nya adalah min 1, K-nya adalah 1 yang tadi. Nah, berarti yang ini nggak mungkin ya. Min 1 miligram nggak mungkin kan. Berarti 4 miligram dan 1 miligram. Ini cocok ya. 1 miligram, 3 miligram. Tepat, tepat. Gitu. Oke, perhatikan gambar katanya. Persamaan lingkaran yang mempunyai titik pusat yang sama dengan lingkaran di atas. Nah, adik-adik perhatikan titik pusat di sini adalah 1,0. Pusatnya adalah 1,0. Berarti adik-adik bisa tulis X min X pusat. Gitu kan ya rumusnya tadi, ditambah Y min Y pusat kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Nah, tapi yang ditanya yang sepusat aja adik-adik. Ya udah, berarti X pusatnya 1, berarti ini X min 1 kuadrat ditambah Y min Y pusat berarti Y kuadrat sama dengan ini terserah R-nya berapa. Cari jawaban yang gini adik-adik. Berarti jadi ini salah, ya sama dengannya mah bebas. Ya cari aja pokoknya jawaban yang begini ya. Jawabannya berarti yang C di sini ya. Nah, ini X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat. Bebas ininya mah bebas ya, jari-jarinya. Pokoknya yang sepusat aja. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya. Sebuah produk perawatan kulit mengandung zat aktif yang berkurang seiring waktu. Persentase zat aktif yang tersisa setelah T bulan sejak tanggal produksi dimodelkan sebagai AT. Nah, di sini bisa ditulis, ini saya tulis kembali ya adik-adik biar bisa kelihatan. AT sama dengan aktif reaksinya adalah 95. T kuadrat ditambah 5T per T kuadrat ditambah T plus 5. AT menyatakan persentase zat aktif yang masih ada. Produk ini dianggap kadaluarsa saat kadar zat aktif turun di bawah ambang batas tertentu. Pertanyaannya persentase zat aktif yang tersisa setelah waktu yang sangat lama. Nah, waktu yang sangat lama ini artinya T-nya menuju tahingga, adik-adik. Berarti adik-adik tinggal hitung di sini limit T menuju tahingga dari fungsi AT ini, gitu. Waktu yang sangat lama. Nah, adik-adik masih ingat ngejain limit tahingga itu ambil koefisien yang pangkat paling tinggi. Berarti di sini 95 T kuadrat. Yang ini cuekin ya. Nah, ini lupakan. Ambil pangkat tertingginya aja. Nah, ini coret berarti jawabannya 95% ya. Oke, soal selanjutnya. Diketahui trapesium sama kaki. Nah, adik-adik trapesium sama kaki itu bentuknya kayak gini ya.
Ini trapesium ya. ABCD dengan AD sama dengan BC. A, B, C, D. AD sama dengan BC, panjangnya maksudnya ya, sama kakinya. Jika titik A koordinatnya adalah 0, 0, vektor-vektor posisi pembentuk trapesium AD adalah 1, 4. Nah, adik-adik tahu ya, yang namanya vektor AD itu adalah titik D dikurangin titik A ya. Nah, kata di soal vektor AD-nya 1, 4, maka kita akan tahu titik D-nya karena A-nya udah tahu di sini 0, 0 ya. Pindah ruas berarti si titik D-nya di situ adalah 1, 4. Dengan cara yang sama vektor AB itu kata di soal rumusnya itu kan titik B dikurangin A kan, A-nya itu 0, 0. Nah, vektor AB-nya ini adalah 6, 0 sama dengan titik B dikurangin A-nya itu 0, 0. Berarti si titik B-nya adalah ini. Jika vektor BC, nah yang saya jelasin tadi, BC itu apa? C dikurangin B. Katanya adalah AB. Nih, AB. Berarti C dikurangin B. Nah, coba perhatikan adik-adik di sini 0, 0. Di sini adalah 6,0. Maaf. D-nya 1, 4. Nah, ini 1, 4. Si B-nya 6, 0. Nah, kira-kira si C-nya berapa nih? Gitu kan? Ya, yang sisi sejajar itu ya, yang tadi saya jelaskan. Vektor AB sejajar atau segaris dengan DC. Jadi si DC si AB-nya ini, vektor AB-nya itu pasti sekian kali lipat dari vektor DC. Nah, ini ya karena dia sejajar DC dengan AB. Nah, vektor AB itu kan B kurangin A. Berarti di sini 6, 0 ya. Langsung aja B kurangin A. Sama dengan sekian kali lipat dari DC. DC, C kurangin D. Nah, C-nya ini saya ambil aja koordinatnya adalah misalkan XY. Nah, saya nggak tahu ya XY-nya berapa. Berarti C kurangin D, X min 1, Y min 4. Nah, ini udah bisa kelihatan belum K-nya berapa? Ya, kalau belum kelihatan berarti sebentar baterai saya habis. Oh iya ya, Dede kenapa saya repot-repot? Oh iya ya, Dede kenapa saya repot-repot begini ya? Kan ini 2 dimensi ya. 2 dimensi. Aduh, saya kira 3 dimensi ya, Dede. Kalau 2 dimensi, ini tinggal digambar aja aslinya. Gini. Ah, repot amat. Sumbu X, sumbu Y. Berarti titik A di 0,0 di sini. 0,0. Titik B 6,0 di sini 6,0. Kemudian titik D 1,4, X-nya 1, Y-nya 4 di sini. Nah, ini adalah titik D 1,4. Oke, kita gambarkan. Iya, tinggal digeser bener ya. Nah, gini. Terima kasih Adik-adik ya yang sudah memberikan ide cemerlangnya. Itu 2 dimensi tinggal digambar aja ya. Oke, berarti jarak dari sini ke sini 1, berarti jarak dari sini ke sini juga 1. Berarti ini adalah 5. Benar, X-nya 5. Y-nya berapa? Ya, Y-nya ini. Y-nya 4. Maka koordinat titik C langsung ketahuan yaitu 5,4. Oke, langsung masuk Adik-adik ya pertanyaannya. Vektor BC itu sama dengan titik C kurangin titik B. Titik C 54,
dikurangin titik B. Mana sih B-nya? Ini ya, 60. Berarti hasilnya adalah min 14. Iya, min 14. Berarti ini teh sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Pertanyaannya adalah A kuadrat ditambah 2 kali B. Nah, ini A-nya ya. A kuadrat berarti min 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 4, 8. Jadi jawabannya adalah 9 ya. Oke ya, jadi ini tinggal digambar di 2 dimensinya aja ya. Nah, ini soal limit, soal bonus ya. Jadi pertama Dede ngerjain limit itu, masukin dulu angkanya ya. X-nya 3, masukin angka 3 Dede. 3 pangkat 3, ini gini ya soalnya. Limit X menuju 3 dari X pangkat 3 ditambah 5X min 12 per X kuadrat min 3. Ya, saya ulangi lagi. Pokoknya ngerjain soal limit, pertama masukin dulu Adik ya. Berarti limit X menuju 3, limit X menuju 3 ya. Nah Adik kalau hasilnya 0/0, sekali lagi ya, itu baru diturunin. Atas diturunin, bawah juga diturunin. Tapi jangan buru-buru nurunin, masukin dulu 0/0 enggak ya. Jadi pas dimasukin X-nya 3, berarti di sini jadi 27. 5 kali 3 15 kurangin 12 per 3 kuadrat 9 dikurangin 3. Nah, ini enggak 0/0 Dede. 15 kurangin 12 3, 27 tambah 3 30 per per 6. Jadi jawabannya cocok ya, 5 langsung. Hati-hati nih kalau diturunin pasti ada yang salah. Coba ya kalau kita turunin ya. 3x kuadrat tambah 5 per turunannya 2x. Masukin 3 kuadrat 9 kali 3 27. 27 ditambah 5 32. 32. 3 kali 2 6. 6. Sederhanain bagi 2, 16 bagi 2 3. 16 tuh ada nih. Hati-hati. Ini bukan jawaban ya. Jadi nggak boleh diturunin. Kejebak. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Persamaan lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. 9 itu 3 kuadrat ya. Berarti ini Adik-adik pusatnya di mana ini? Ya, pusatnya 2,3 ya. Pusatnya 2,3. Jari-jarinya, nah ini diakarin ya, jari-jarinya adalah 3. Nah, ini katanya mengalami 2 kali komposisi transformasi. Peta lingkaran ini di bawah komposisi 2 transformasi menjadi ini. Nah, ini teh katanya X min 24 kuadrat ditambah Y min 36 kuadrat sama dengan 144. 144 itu 12 kuadrat. Berarti ini jelas ya, pusatnya di 24,36, jari-jarinya 12. Nah, Dede ini kalau saya gambarkan, sumbu X, sumbu Y. Si ini 2,3. Berarti pusatnya 2, X-nya, Y-nya 3. Nah, ini pusatnya 23. Jari-jarinya itu 3 ya, jari-jarinya 3. Nah, ini lingkarannya. Katanya si lingkaran ini diapain supaya jadi lingkaran yang pusatnya 24,36. Wah, di sini lah ya, anggap aja di sini. Ini aja deh. Nggak apa-apa ya, ini pura-pura aja ya. 24,36. Di sini. Terus jari-jarinya membesar menjadi 12. Nah, ini. Jari-jarinya 12. Pusatnya 24,36. Nah, dari ini tinggal di checkpoint aja sebenarnya ya. Ini kalau nggak kebaca ya. Iya. Ya. Translasi 6,8 dan faktor skala. Nah, ada faktor skala bisa dilihat dari jari-jari ya. Asalnya jari-jarinya 3 jadi 12. Nah,
faktor skala dilatasi itu pengali. Berarti dikali berapa ini? Iya, dikali 4. Jadi faktor skalanya adalah 4. 4 ini salah. Salah. Nah, ini benar 4. Translasi, nah berarti si pusatnya asalnya 23, translasi itu ditambah adik-adik. Ditambah 68. Kalau ditambah 68 jadi 8 11. Kemudian setelah 8 11 tadi dikali berapa? Dikali 4. Berarti 32 44 pusatnya. Bukan berarti yang ini. Translasi ditambah 46. Berarti 23 tambah 46 berapa nih? 69. 69 dikali 4. Dikali 4. Berarti pusatnya jadi 2436. Cocok ya? Iya, berarti jawabannya adalah yang B. Ya, oke adik-adik, yang terbaca cuma segitu. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, adik-adik, kalau misalkan video ini bermanfaat, ya tolong untuk membangun channel YouTube saya ya dengan cara mendonasi ke yang ada di link deskripsi ya. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.